Kalau hewan tidak sholat, wajar. Karena hewan tidak punya sifat takwa. Kalau Anda ikut-ikutan tidak sholat juga, itu yang tidak wajar. Karena Anda punya nilai takwa. Jadi kalau Anda ingin bersaing untuk tidak menunaikan sholat, Anda tidak perlu bersaing. Karena hewan lebih jagoan dibandingkan dengan Anda. Yang paling menarik, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kecuali menunjuk pada hubungan baik dengan sesama. Hadirin, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk sering berintrospeksi diri. Muhasabah. Minta ampun pada Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah. Kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Kita disebut dengan insan. Dari kata nisyan. Akar katanya nasya, artinya lupa. Dan nasya dalam Al-Quran sering digandingkan dengan khata yang berarti salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa. Dan dengan lupa itu kami salah. Wajar kita salah. Yang tidak wajar dari kesalahan itu kita tidak mau kembali berbuat baik dan bertobat. Hadirin, lupa salah. Bukan Anda tidak tahu bahwa dusta itu salah. Tapi ketika Anda berdusta, lupa kalau dusta itu salah. Koruptor itu bukan tidak tahu kalau korupsi itu salah. Cuma tatkala mengambil hak orang lain, lupa dia bahwa itu keliru. Lupa salah. Segera istighfar. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan berharaplah minimal masuk ke surga walaupun tidak firdaus. Minimal seluas langit dan bumi. Disiapkan bagi orang takwa. Siapa itu? Ini bagian terakhir dari khutbah kita. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang takwa pertama disebutkan ibadah ritual, uji oleh kita sampai hari ini. Yang kedua disebutkan ibadah sosial. Perhatikan kalimatnya. Dia gemar berbagi dengan sesamanya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ukur Anda sampai dengan hari ini. Berapa tingkat kasih kita dengan sesama yang bisa diukur dengan berbagi itu? Dia tetangga Anda. Mohon maaf, zaman Nabi, Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Betapa inginnya mereka masuk surga ke kelas yang ini saja. Walaupun tidak sampai firdaus, mereka mengharapkan minimal saya ke surga ya Allah. Maka mereka teladani ayat ini. Saya belum bisa tahajud dengan sempurna ya Allah. Saya belum bisa kerjakan puasa rutin yang sunnah itu ya Allah. Tapi minimal saya ingin mendapatkan ridhamu dan surgamu. Apa yang dikerjakan? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Enggak bisa tahajud, mereka sedekah. Walaupun dengan segelas air putih, walaupun dengan sebiji kurma. Ketika membaca ayat ini, apa yang bisa saya maksimalkan dari ayat ini? Bandingkan dengan kita, saudara. Menginginkan surga, levelnya paling tinggi. Allah hadirkan langsung amalan untuk memasukkan Anda ke surga, tapi Anda berpaling dari itu. Bukan materi, hanya sekedar tetangga, hanya sekedar tenaga. Di tetangga Anda diwujudkan, ada orang kena banjir, ada orang kebakaran, ada orang terpeleset, Allahu Akbar. Alih-alih Anda membantunya dengan tenaga, sebagian di antara orang yang mengaku beriman. Kalau tidak beriman, jangan dipikirkan karena tidak ada iman dalam dirinya. Tapi kalau Anda mengaku beriman, ada tuntutan takwa. Perhatikan saudara, saat orang lain terkena banjir, ada orang yang sibuk memotonya. Ada orang sibuk yang memvideokannya. Terkena kebakaran, sibuk bahkan hal-hal yang tidak berkait dengan manfaatnya. Ada orang mau loncat dari atas, malah direkam. Tidak menyiapkan hal yang bisa mengurangi tekadnya. Anda menginginkan surga, tapi begitu terlena dengan dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan lagi, perbanyak, luaskan rumahnya, banyakkan kendaraannya. Meninggal, tidak dibawa semua itu. Lupa Anda dengan salat. Bahkan mohon maaf, jangankan yang sunnah, yang fardu pun kadang terlambat. Ada orang ketinggalan salat sunnah, hatinya gelisah. Anda yang cita-cita masuk surga firdaus, terlambat salat fardu, kok biasa-biasa saja? Hei manusia, Anda yang menginginkan surga firdaus tanpa hisab, ingin bersandung dengan Rasulullah, perhatikan kalimat ini. Seorang Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mulia, turun surah Abasa pada beliau. Matanya tak mampu melihat, jarak rumahnya begitu jauh dari masjid. Masjidnya tak terlukiskan keadaannya bila dibandingkan dengan Masjid Al-Ansar ini. Alasnya hanya tanah, telepah tiang-tiang kurma, atapnya hanya daun-daun dari pohon kurma. Tapi Masya Allah, jarak yang jauh tidak menghentikan langkah dan semangatnya untuk menunaikan sholat di masjid. Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mulia, dekat dengan Nabi. Surah Quran turun pada beliau memuji kemuliaannya. Rumah jauh dari masjid, masjid jauh dari kata sederhana. Bisa sholat di masjid, azan di masjid, berjamaah di masjid, i'tikaf di masjid. Allahu Akbar. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, tetangga Nabi bukan,
kerabat Nabi? Bukan. Sampai hari ini tidak ada satu huruf pun ayat Quran turun karena kemuliaan Anda. Jarak rumah Anda ke masjid tidak lebih jauh dibandingkan dengan sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Masjidnya lebih bagus dibandingkan zaman dulu. Karpetnya empuk, AC-nya begitu bagus, luar biasa nyamannya. Suasana masjid enak. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda sekedar menunaikan sholat di masjid, tunjukkan, buktikan kepada Allah apa yang menjadikan Anda layak untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Ini baru kuantitas, belum menunjuk kepada kualitas. Yang repot itu antum 24 jam pegang handphone, panggilan manusia antum jawab, panggilan Allah nggak pernah dijawab. Tapi pengen sukses, pengen bahagia, terus pengen masuk surga, terus pengennya surga Firdaus. Panggilan dari Allah itu 5 kali, khairayyarah, antum tinggalkan syarrayyarah. Surat-surat antum balas, surat dari Allah 114 surat nggak pernah dibaca. Siapa yang bertekad merubah dirinya lebih baik, kalau dia masih ada ajal hidupnya, maka oleh Allah akan dilimpahkan ketenangan. Jadi kalau mau berubah jadi baik, bukan dunia dulu yang dikasih, bukan materi, bukan pangkat dulu, diberikan ketenangan di hatinya oleh Allah supaya menerima kebaikan. Setelah itu baru dilimpahkan, kedudukan tambahkan, harta tambahkan, ilmu tambahkan. Tapi kalau dia ingin berubah tiba-tiba wafat di pertengahan, maka jalan kakinya itu menggugurkan dosa-dosanya. Tobatnya diterima, tapak kakinya dihitung sebagai amalan baru. Maka orang tadi yang pernah membunuh 100 orang, maaf, dia meninggal di pertengahan jalan ke majlis ilmu untuk mengaji, di tengah-tengah belum sampai belajar, meninggal di tengah. Allah perintahkan, catat amalannya untuk menggugurkan dosanya, dan catat tapak pertama kakinya untuk mengantarkan dia ke surga. Sesibuk apapun kita harus tahu, kalau azan berkumandang Allah panggil kita tuh. Maka tolong tinggalkan semua, kembalilah ke Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembali ke Tuhanmu, tunduk patuhlah. Jangan Allah yang mesti paham. Karena banyak pertanyaan, Ustaz, saya kerja di sebuah perusahaan yang membuat saya nggak bisa on time dalam sholat, Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana? Ya jangan bilang menurut saya. Emang menurut Islam sudah dikatakan as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Harusnya kegiatan kita ini mengikuti syariat, bukan syariat yang suruh paham kita. Karena Johor 2:30 mulu, Ustaz, kerjaan. Tapi feeling ana sih Allah maklum, Ustaz. Feeling ana ini minta dicekek malaikatnya kalau ngomong. Kata Allah nikmati, sayangi silakan nikmat. Kata Nabi nikmati dunia, senikmat-nikmatnya, senyamannya hidup yang enak, rumah yang nyaman, keturunan yang baik. Tapi sholat, baca Quran, karena kita pulang, dan amal kita yang kita bawa. Aku ciptakan kau untuk ibadah. Artinya kita dicipta ini memang supaya bahagia, karena ibadah itu pengantar kebahagiaan. Kita itu tercipta untuk senang, saking sayangnya Allah kepada kita. Kehidupan rumah tangga itu menyenangkan, kerja itu membahagiakan. Jadi kalau kita larut dalam kesedihan, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kehidupan kita itu. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kamu aku ciptakan untuk ibadah, jangan banyak mainnya, kata Allah. Kalau kamu benar ibadahnya, jangan khawatir tentang rezeki. Aku bagi dan aku percepat. Engkau gak usah lelah mendapati. Itulah ibadah. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat itu menjadi yang paling pokok dalam hidup dan tidak ada alternatifnya sampai meninggal. Kenapa? Karena Allah menginginkan semua masalah kita selesai, tuntas. Saat sholat kita minta rukuk, sujud, selesai masalahnya. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan semua hambanya siapapun punya masalah yang tidak selesai. Makanya sholat itu satu-satunya amalan yang membuat kita tenang secara paripurna. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Jaga sholat, karena status ini akan menentukan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salah. Kata Nabi, perbedaan utama insan beriman yang taat dengan orang yang ingkar di hadapan Allah itu salatnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamati as-salah. Idza salahat salahal jasadu kullu, salahat sa'iru 'amali, wa idza fasadat fasadat sa'iru 'amali. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak adalah salatnya. Jika salatnya benar, maka indikator baik untuk semua amal lainnya. Tapi jika salatnya bermasalah, maka ada masalah besar untuk amalan-amalan yang lainnya. Salat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salat itu ketika diwajibkan pada kita, Allah ingin merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Anda semuka bumi dan langit tidak salat, tidak akan meruntuhkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan. Tapi dipaksa kita salat supaya kitanya sukses, supaya kitanya bahagia, supaya kitanya jadi baik, Pak, Bu. Makanya dari kecil dididik salat. Amal pertama yang ditekankan pada para sahabat itu bukan zakat, bukan puasa, bukan umrah, bukan haji, sholat. Dari 7 tahun tekankan sholat. Anda bisa bayangkan Nabi Zakaria salat, Nabi Isa salat, Nabi Ismail salat, Nabi Musa salat, Nabi Muhammad salat. Nabi, Rasul dekat dengan Allah, surga sangat terjamin, tingkat paling tinggi, tidak ada hisab untuk mereka. Mereka semua salat. Anda bukan Nabi, Anda bukan Rasul, sampai subuh ini belum ada jaminan surga. Tingkatnya belum tentu paling tinggi, hisabnya masih menegangkan, dan Anda memilih tidak salat. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Kalau cita-citanya mahal, sholatnya ya jangan ditinggal. Kalau impiannya terlampau tinggi, sholatnya jangan ditunda dan dinanti-nanti. Dan kalau impian kita lebih dari 1, maka sholatnya jangan sekali seminggu. Jaga sholat 5 waktu, karena sholat bisa memperbaiki keadaanmu. Barakallahu fikum. Kenapa sholat subuh itu berat? Iya, yang pertama, setan gak pernah mau Anda mendapatkan pahala yang begitu besar. Yang kedua, ketika Anda sholat subuh, itu malaikat semua menyaksikan Anda sedang melakukan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, doa orang habis sholat subuh, matahari sebelum terbit, itu luar biasa. Bisa dibayangkan gak? Semua orang sedang lelap tertidur, tapi jenengan sedang bersujud di hadapan Allah. Anda sedang melawan rasa malas dan Anda sholat di situ. Maka akan menjadi pahala yang sangat luar biasa. Semua tidak ada artinya ketika tidak mendirikan sholat 5 waktu. Bapak bangun satu masjid karena dermawan. Bapak sabar dalam berumah tangga, sabar menghadapi istri, tapi tidak sholat, semua kebaikan-kebaikan itu tidak ada gunanya. Puncak kemaksiatan kita kepada Allah adalah melelehkan sholat. Dan puncak penghambaan kita kepada Allah adalah sholat. Apa alasan kita tidak mau sholat? Ada orang biasa bilang, gak penting sholat, yang penting hatimu. Kalau ada yang bilang begitu, tanya siapa nabinya.
Nabi Muhammad paling bersih hatinya, Nabi Muhammad paling baik akhlaknya, beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya sakit Ustaz, ada kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam, seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Saya kaya Ustaz, adakah kala kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pekarangan rumahnya satu diantaranya adalah kerikil-kerikil emas, tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah.